بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Namun, juga perlu disadari bahwa tidak semua dalam kehidupan rumah tangga seseorang bisa berjalan mulus seperti yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Karena cobaan dan rintangan akan selalu hadir dalam rumah tangga kita. Seperti yang kita tahu, dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan untuk suami dan juga istri. Akan tetapi, dalam hal ini seorang istri mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam rumah tangga, terutama istri yang solehah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang solehah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan kaum laki-laki dalam rumah tangga sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas bagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta dari mereka. Sebab itu, wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyesnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut sudah dijelaskan, dikatakan bahwasanya laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi, tanpa kita sadari dalam kehidupan rumah tangga, tak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh sebab itu, bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan oleh agama Islam yang dikatakan sebagai tindakan dosa besar suami terhadap istrinya. Berikut ini beberapa dosa suami terhadap istrinya yang sebisa mungkin kita renungkan dan kita ambil hikmahnya untuk sebagai pelajaran agar seorang suami lebih baik terhadap istrinya, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa suami terhadap istrinya. Yaitu pertama, tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak-anaknya adalah kewajiban bagi para suami. Karenanya, dalam hal ini kewajiban suami adalah untuk memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istri dan anak-anaknya akhlak yang baik atau ilmu agama,
supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang melalaikan perintah agama. Sedangkan yang nomor dua adalah tidak merasa cemburu pada istrinya. Sahabat beriman, selain bisa menjadi bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga, rasa cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap yang kurang terpuji. Akan tetapi, juga harus diperhatikan, cemburu kepada pasangannya juga tidak dianjurkan berlebihan, sehingga malah bisa menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam sebuah rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka kepada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Yang dimaksud ad-dayus atau dayus adalah seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri atau keluarganya sama sekali. Sehingga perbuatan menyimpang ataupun yang dilakukan oleh istri atau anak-anaknya tidak pernah mendapatkan teguran dari suami. Hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam karena bisa membawa dampak buruk bagi keluarganya. Sedangkan yang ketiga adalah seorang suami yang tidak memberi nafkah pada istrinya. Kalau kita lihat pada masyarakat kita sekarang, terlihat tak sedikit suami yang tak malu melantarkan anak istrinya tanpa diberi nafkah lahiriah, dan justru malah si istri yang diminta untuk bekerja. Kalau kita lihat dan mau berpikir, seorang wanita yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suaminya dan bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suami. Akan tetapi, perjuangan hidup dan mati seorang wanita tersebut seolah tiada artinya di hadapan suami. Sungguh yang demikian itu suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam At-Tabrani. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. Jika seorang istri yang disuruh bekerja untuk keluarga dan suami sebagai kepala rumah tangga malah enak-enakan di rumah tanpa berpikir bahwa peran seorang suami adalah sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab memberikan nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi kepada istri, maka suami yang seperti itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tersebut, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Yang kelima, seorang suami yang memiliki perasaan benci kepada istrinya. Benci adalah suatu sifat yang tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan dan akan terus dan tidak suka sekalipun orang yang dibencinya berbuat baik kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 19, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19. Sedangkan yang nomor 6 adalah suami yang tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah. Terlihat
Tidak sedikit suami yang malas membantu pekerjaan rumah keluarganya. Para suami biasanya merasa kalau sudah memberikan nafkah lahiriah, tugas suami sudah selesai. Padahal kita tahu tugas seorang istri sangatlah berat. Terlebih pada hakikatnya, semua tanggung jawab dalam semua urusan rumah tangga adalah kewajiban seorang suami. Sedangkan kewajiban seorang istri adalah hanya patuh pada suami. Jika saja seorang istri mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, bukan berarti itu adalah suatu kewajibannya, melainkan hanya membantu pekerjaan suami yang pada dasarnya adalah kewajiban seorang suami. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk membantu istri dalam setiap persoalan rumah tangganya, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sedangkan nomor 7, dosa suami kepada istrinya adalah menyebarkan luas aib istrinya. Wahai sahabat, ketahuilah bahwasanya aib seorang istri adalah aib dari keluarga kita sendiri. Tugas kita sebagai seorang suami adalah menutup aib tersebut supaya tidak menyebar sampai ke masyarakat. Akan tetapi, tak jarang ada seorang suami yang malah menyebarluaskan aib seorang istri kepada orang lain. Dan ini sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan yang kedelapan adalah menyakiti istri secara fisik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Masalah kekerasan dalam rumah tangga KDRT masih sering kita dengar dewasa ini. Ada suami yang memanfaatkan posisinya kepala rumah tangga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Terdapat cara yang lebih baik dalam mengatasi suatu permasalahan, namun suami malah memilih melakukan hal tersebut. Padahal yang ia lakukan adalah salah satu dosa besar, karena istri seharusnya dilindungi, bukan disakiti. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa dosa suami kepada istrinya yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.